Saya di STAI Al Musdaria dikasih mata ajar saya itu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Saya di STIA yang di Arjuna itu, ya itu saya dikasih mata ajarnya itu PIH, pengantar ilmu hukum. Sahabat-sahabat berbagi, perlu saya sampaikan juga kepada para senior-senior dosen yang sudah lama jadi dosen, yang sudah doktor bahkan profesor. Mohon maaf, ya saya hanya kegatelan saja ingin menyampaikan ilmu yang sudah saya miliki sebenarnya. Padahal masih sangat minim sekali ilmu saya tentang masalah kedosenan. Tapi begitu saya tahu, saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat. Ya, terutama sahabat-sahabat yang memang saat ini sedang di SMA, D1, ya, dan mungkin di S2. Saya nggak terlalu berani lah yang sudah di perguruan tinggi, yang S2, S3 sana. Karena saya juga hanya ingin menyampaikan hal-hal yang normatifnya saja. Hal yang normatifnya saja tentang masalah jadi dosen. Ya, ketika perguruan tinggi menerima, si perguruan tinggi itu tadi memberikan jadwal ke kita. Jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa. Nah ini. Dan kita bisa tanya, silabusnya ada tuh di perguruan tinggi. Dan kita juga bisa punya sendiri. Sahabat-sahabat, ketika kita sudah dikasih jadwal oleh perguruan tinggi, ya kita belajar. Dibuka kembali bagaimana tentang hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum pemerintahan daerah, hukum otonomi daerah, hukum tata ruang, pengantar ilmu hukum. Ya kita belajar lagi. Dan kita buatkan PowerPoint-nya ya oleh tim kita, ada saudara kita di rumah yang buatkannya. Kita pelajari semalaman dan kita ajarkan di perguruan tinggi dengan sahabat-sahabat. Dan kita, ya dosen saya ini bukan berarti ketika ada di ruang kelas, ada di depan bukan berarti segalanya bisa, bukan berarti segalanya mampu, cuma statusnya aja dosen. Padahal mungkin golongan dosen yang belum menjadi dosen yang benar kan itu. Mohon maaf sahabat. Ya, jadi kembali lagi bahwa setuju dengan normatifnya S2, tapi kembali lagi bahwa kemampuan dosen juga kembali kepada kemampuan pribadinya, interpersonal skill, kembali ke kepiawaian dirinya, bagaimana cara menerangkan. Ada dosen-dosen yang istilahnya itu dosen killer katanya. Tegas lah. Tegas, cuma dipandang orang, mungkin dipandang mahasiswa jutek, padahal itu dosen punya cara. Dan dosen nih saya yakin pinter, guru lah. Ada juga dosen yang membuat ngantuk, ada ya. Tapi dosen banyak hal lain yang lebihnya ya. Dan mungkin saya punya cara tersendiri. Dan kita harus sepakat bahwa tidak boleh pernah menyepelekan kemampuan orang siapapun. Karena sekecil apapun orang, ya, makhluk yang ada di dunia ini pasti ada manfaatnya. Dalam sebuah mobil yang mewah juga, dicabut kontribusinya aja dan mati itu. Artinya hal kecil itu bisa mematikan. Makanya kita harus sepakat bahwa tidak bisa meremehkan dan menyepelekan kepada kelebihan dan kekurangan seseorang. Ya, karena kita yakin punya kelebihannya masing-masing sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Sahabat-sahabat berbagi, ya, pekerjaan dosen juga pekerjaan yang luar biasa, guru ya. Ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi terus semangat. Memang saya ini kan keluarga guru. Ibu saya pun biang ya. Itu juga seorang pensiunan kepala sekolah SD. Adik saya guru PAUD, adik saya guru SMA 1 tuh di sana Sukabumi. Ya. Saya keluarga guru Bibi, Wa, Ece ya guru. Saya ada basic juga guru ini. Senang mengajar, senang ngobrol dengan mahasiswa ya. Senang tukar pikiran dengan mahasiswa. Jadi intinya, sahabat, untuk seorang dosen ini harus memiliki ilmu yang tren saat ini, yang digabungkan, dipadukan, dimasukkan ke materi yang kita ajarkan. Tata negara misalkan,
masukkan ke kondisi-kondisi yang aktual hari ini. Ya, masalah hukum dan sebagainya dimasukkan ke kejadian-kejadian yang aktual saat ini, seperti urusan corona. Ya, itu ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh presiden dan sebagainya. Itu masuk ke aturan-aturan hukum spesial sebenarnya, hukum spesial dalam kondisi-kondisi darurat seperti ini. Ya, jadi kita ikuti aturan. Jadi di dalam cara kita menerangkan kepada mahasiswa tentang masalah hukum, misalkan karena saya masuk ke wilayah tata negara, sampaikan yang paling penting juga adanya hierarki hukum. Hierarki hukum, ya misalkan dari pertama UUD 45, ya Undang-Undang Dasar NRI Negara Republik Indonesia 45, terus ada undang-undang, ada TAP MPR, ada undang-undang, Perpu, ada PP, ada Perpres, ada Perda, dan seterusnya ke bawah. Hierarki itu disampaikan. Ya, jadi intinya juga bahwa prinsip hukum yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atas, dan seterusnya. Itu sahabat, intinya untuk dosen itu syaratnya yang tadi. Ya, kedua, terus dosen harus meningkatkan wawasan, pengalaman, ilmu, ya, karena mahasiswa sekarang kritis, kelahiran yang milenial ini, kelahiran yang menguasai IT ini. Ya, cerdas mereka itu. Jadi dosennya mesti lebih cerdas. Ya, jangan kalah di dosen sama mahasiswa. Untuk saya hanya mengingatkan kepada diri saya. Maaf, bukan kepada orang lain. Jadi intinya kita selalu meningkatkan wawasan ya di dalam kedosenan ini, ilmu-ilmu yang tren, karena hukum inilah dinamis, selalu berkembang. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Saya manusia biasa, saya bukan siapa-siapa, mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Ikan sepat, ikan gabus plus ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele. Benarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.